Shalom, selamat pagi. Kita jumpa lagi dalam renungan harian bersama saya, Pendeta Marsono. Tema perenungan kita pada hari ini adalah rancangan Tuhan yang terbaik. Rancangan Tuhan yang terbaik. Saya akan bacakan kitab Yesaya pasal 55 ayat 8 sampai ayat yang ke-11. Yesaya pasal 55 ayat 8 sampai ayat 11. Demikian bunyinya. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit, dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur, dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki, dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Bapak Ibu Saudara, firman ini mau menyatakan bahwa hanya rancangan dan kehendak Tuhanlah yang berlaku dan terjadi di dalam kehidupan kita. Kadang rencana Tuhan itu menurut kita baik adanya, tapi kadang juga kita menganggap bahwa rancangan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita tidak semestinya diberikannya kepada kita. Itu menurut kita. Tetapi firman ini mau mengatakan bahwa yang terbaik Tuhan selalu berikan dan nyatakan di dalam kehidupan kita. Rancangannya bukan rancangan kita, dan jalan yang diaturnya bukan jalan yang menurut kita terbaik. Tetapi Tuhan selalu merancang yang terbaik bagi kita. Hanya saja kita terkadang tidak memahami, tidak mengetahui apa maksud Tuhan di balik setiap rancangan yang dibuatnya untuk kita. Nah, karena itu, dalam setiap situasi dan apapun itu kondisi hidup yang kita alami, yang perlu untuk kita lakukan pertama-tama adalah memahami bahwa semua itu adalah rancangan Tuhan. Dan yang kedua, kita mencari tahu apa maksud Tuhan, apa kehendak Tuhan di balik setiap situasi dan kondisi kehidupan yang kita alami. Ketiga, ini saya sudah pernah kemukakan dalam renungan saya beberapa waktu yang lalu. Hadapi semuanya, jalani semua rancangan Tuhan itu dengan tidak mengeluh. Mari berkaca pada perjalanan umat Israel ketika ia keluar dari Mesir menuju ke tanah perjanjian. Tuhan merancang perjalanan itu. 40 tahun lamanya mereka mengembara di padang gurun. Dan itu adalah cara Tuhan untuk mendewasakan iman mereka. Itu adalah cara Tuhan untuk membuat mereka menjadi umat yang diberkati oleh Allah. Tapi butuh 40 tahun bagi mereka untuk belajar, untuk ditempa, untuk dibentuk oleh Allah menjadi umat yang kepadanya Allah berkenan. Bayangkan saudara-saudara, selama 40 tahun itu, umat Israel dibuat di sedemikian rupa, supaya mereka dapat mengetahui apa rencana, apa rancangan, apa kehendak Tuhan dari setiap apa yang mereka lakukan
ketika mereka belum menerima dan melakukan 3 hal tadi. Apa dampaknya? Semua yang keluar dari tanah Mesir yang berumur 20 tahun ke atas, semuanya habis. Kenapa? Kita tahu bagaimana umat ini ketika mereka dalam perjalanan. Tidak hanya 1, 2, 3 kali mereka mengeluh, bahkan melawan Tuhan. Mengatakan bahwa, mengapa engkau membawa kami keluar dari Mesir? Apakah untuk kami mati? Keluhan-keluhan itu membuat Allah murka. Dan di antara mereka banyak yang mati. Karena itu, kewajiban kita dalam menjalani semua rancangan dan kehendak Tuhan itu ialah cari tahu apa maksud Tuhan, apa kehendak Tuhan di balik semua bentuk-bentuk kehidupan yang kita alami. Jangan mengeluh, tetapi hadapi semuanya dengan iman, dengan keyakinan, dengan pengharapan. Tuhan menyertai kita. Dia ada bersama-sama dengan kita. Dan yang kita hadapi saat ini adalah rancangannya. Dan yang jangan pernah berhenti Bapak Ibu Saudara adalah cari tahu apa maksud, apa rencana, apa yang dikehendaki Tuhan di dalam setiap bentuk kehidupan yang kita alami saat ini. Saudara-saudara, perhatikan ayat terakhir pembacaan kita, ayat 11. Firman yang keluar dari mulutnya tidak akan kembali kepadanya. Kenapa? Karena firman itu dibuatnya untuk umatnya, disampaikan untuk umatnya, untuk dilakukan. Dan ketika itu dilakukan, akan membuahkan hasil yang baik. Akan menjadi berkat dalam kehidupan bagi mereka yang melakukannya. Karena itu, cari tahu setiap kehendak, maksud, rencana Tuhan di balik semua bentuk-bentuk kehidupan yang kita alami. Seperti yang kita hadapi sekarang. Apa yang Tuhan kehendaki? Apa yang Tuhan inginkan? Di balik kondisi, di balik situasi yang kita hadapi saat ini? Mari mencari tahu. Dan pada Jumat Agung yang lalu, saya membagikan firman Tuhan dalam sebuah refleksi tentang apa sesungguhnya yang mungkin Tuhan inginkan, Tuhan kehendaki di balik peristiwa, di balik situasi, di balik kondisi yang kita jalani saat ini. Dan berserahlah kepada Tuhan. Yakinlah, ketika kita melakukan apa yang dimaksudkan oleh Tuhan di balik kondisi ini, yang terbaik Tuhan beri. Yang terindah Tuhan nyatakan. Dan firman yang disampaikannya akan menjadi berkat dalam kehidupan saudara-saudara dan saya. Mari kita berdoa. Tuhan, hari ini 6 Mei 2020, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu. Penyertaan, pemeliharaanmu tetap kami alami, tetap kami rasakan di sepanjang kehidupan kami. Hingga hari ini, kami boleh terus menjalani dan merasakan sukacita. Kendati pun di tengah-tengah pergumulan yang dunia alami sampai pada saat ini. Tuhan, kami berdoa kepadamu, mampukanlah kami untuk menerima setiap rancanganmu dan memahaminya, serta menjalaninya dengan terus beriman dan berharap hanya kepada Tuhan. Kami terkadang diperhadapkan pada pergumulan yang membuat kami tidak sabar dan tidak mampu menahan diri. Karena itu Tuhan, kami mohon, beri kami kekuatan, kesabaran, kemampuan untuk menghadapi setiap pergumulan dan kondisi-kondisi hidup yang kami alami. Beri kami hikmat-Mu untuk kami dapat mengerti apa yang sedang kami alami, apa yang sedang terjadi di dalam kehidupan kami. Kami berdoa untuk setiap mereka yang menyaksikan dan mengikuti renungan harian ini. Mungkin mereka sedang sakit, atau sedang berduka, atau sedang berbeban berat.
Mari Tuhan Engkau jamah setiap mereka. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang berduka Engkau hiburkan, dan yang tengah berbeban berat Engkau sertai, Engkau angkat pergumulannya, sehingga mereka merasakan kasih Tuhan di sepanjang hidupnya. Pemerintah kami, Engkau sertai mereka, mampukan dalam menjalankan peran dan tanggung jawabnya. Para tenaga medis, tim TRC yang terus bekerja, menjaga, merawat mereka yang terpapar virus ini, mampukan mereka untuk terus melakukan tanggung jawab itu dengan sebaik-baiknya. Mereka yang berjaga-jaga di perbatasan, Tuhan Engkau sertai, beri kekuatan, kesehatan untuk terus dapat menjalankan perannya dengan sebaik-baiknya. Tuhan, secara khusus kami mendoakan korban bencana alam yang terjadi tadi malam di Peratean. Sampai hari ini kami mendengar berita ada 3 korban meninggal. Engkau menjadi sumber penghiburan bagi mereka dan memampukan keluarga untuk menghadapi dan menerima kenyataan ini sebagai yang terbaik dari Tuhan. Engkau topang mereka Tuhan, biar dalam situasi yang mereka alami saat ini, senantiasa mereka merasakan kehadiran-Mu, campur tangan-Mu di dalam kehidupannya masing-masing. Kehidupan kami di sepanjang hari ini kami serahkan kepada Tuhan. Pimpinan pertolongan pemeliharaan-Mu akan membuahkan yang terbaik dalam kehidupan kami. Ini pengharapan kami Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.